Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kita berjumpa kembali dalam persembahan video terbaru, serial Babat Tanah Jawa bagian kelima. Pada episode kali ini, akan saya bahas mengenai pergolakan politik di dalam Kerajaan Kahuripan. Bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, supaya channel ini dapat berkembang. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga turun tahta dari kekuasaannya sebagai Raja Kahuripan. Pada saat menjelang turun tahta, terjadi perebutan kekuasaan antara anak-anak dari Airlangga. Permasalahan ini muncul setelah anak Airlangga yang menjadi putri mahkota atau pewaris tahta, yang bernama Dewi Kilisuci, dengan nama asli adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi, sebagaimana yang telah diberitakan pada Prasasti Cane, yang dibuat pada tahun 1021 Masehi, dan pada Prasasti Turun Hyang, yang dibuat pada tahun 1035 Masehi. Alasan Sanggrama Wijaya Tunggadewi menolak menjadi Raja Kahuripan, karena ia memilih untuk menjadi seorang petapa. Airlangga diketahui memiliki anak sebanyak 3 orang, masing-masing bernama 1. Sanggrama Wijaya Tunggadewi atau Dewi Kilisuci, 2. Sri Samara Wijaya, dan 3. Mapanji Garasakan. Dengan adanya penolakan penobatan Kerajaan Kahuripan dari Sanggrama Wijaya Tunggadewi, nama kedua anak Airlangga lainnya, yaitu Sri Samara Wijaya dan Mapanji Garasakan, bersaing serta berambisi untuk menjadi Raja Kahuripan menggantikan ayahnya. Akhirnya, untuk mencegah kekacauan di dalam Kerajaan Kahuripan, maka Airlangga mengambil kebijakan dan keputusan untuk membelah Kerajaan Kahuripan menjadi 2 kerajaan, yaitu 1. Kerajaan Barat disebut Kadiri, berpusat di Kota Baru, yaitu Daha, dan Kerajaan Kadiri tersebut diberikan kepada Sri Samara Wijaya. 2. Kerajaan Timur diberi nama Jenggala, berpusat di Kota Lama, yaitu Kahuripan, dan Kerajaan Jenggala ini diberikan kepada Mapanji Garasakan. Dalam Prasasti Turun Hyang diberitakan bahwa nama Raja Jenggala setelah pembelahan Kerajaan Kahuripan adalah Mapanji Garasakan, sedangkan nama Raja Kadiri tidak disebutkan dengan jelas pada prasasti tersebut. Namun dapat dipastikan bahwa yang menjadi Raja Kadiri adalah Sri Samara Wijaya, karena ia merupakan putra mahkota Kerajaan Kahuripan, yang lebih berhak untuk naik tahta, daripada Mapanji Garasakan. Prasasti Turun Hyang yang terletak di Dusun Truneng Kecamatan Kemlagi Mojokerto, Jawa Timur, dibuat untuk dijadikan piagam pengesahan anugerah Mapanji Garasakan, pada tahun 1044 Masehi, terhadap penduduk desa Turun Hyang, yang setia membantu Jenggala melawan Kadiri. Kebijakan dan keputusan Airlangga untuk membelah Kerajaan Kahuripan menjadi 2 bagian, dianggap sia-sia, karena pada kenyataannya, antara Sri Samara Wijaya selaku Raja Kadiri, dan Mapanji Garasakan selaku Raja Jenggala, masih terus berseteru untuk saling berebut kekuasaan. Adanya kepanjangan nama teguh pada gelar Sri Samara Wijaya, menunjukkan bahwa ia adalah putra Airlangga dari istrinya, yang merupakan putri Dharmawangsa Teguh, sedangkan Mapanji Garasakan adalah anak Airlangga, dari istri yang kedua. Dugaan Airlangga memiliki 2 orang istri, didasarkan pada penemuan 2 patung wanita, pada candi belahan di lereng Gunung Penanggungan. Tempat tersebut merupakan situs pemakaman Airlangga. Pembelahan kerajaan sepeninggalnya Airlangga, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Persaingan masih terus terjadi, bahkan peperangan pun tak bisa dihindarkan lagi. Peperangan antara Kerajaan Jenggala dengan Raja Garasakan, melawan Kerajaan Kadiri dengan Raja Sri Samara Wijaya, mula-mula dimenangkan oleh pihak Kerajaan Jenggala. Pada tahun 1044 Masehi, Garasakan selaku Raja Jenggala, menetapkan desa Turun Hyang sebagai Siwa Swatantra atau Perdikan. Hal ini diberikan akibat para pemuka desa, yang telah berjasa turut membantu dalam peperangan melawan Kerajaan Kadiri. Pada tahun 1052 Masehi,
Garasakan Sang Raja Jenggala kembali memberikan anugerah kepada desa Malenga, karena para pemuka desa tersebut telah berjasa dalam kemenangan kerajaan Jenggala, berperang melawan Aji Linggajaya selaku Raja Tanjung. Aji Linggajaya merupakan pemimpin kerajaan Tanjung, yang merupakan bawahan kerajaan Kadiri, berkenaan dengan penganugerahan tersebut, terkenal dengan nama Prasasti Malenga. Sewaktu masa pergolakan ini terjadi, Airlangga telah menjadi seorang pendeta dan petapa, yang dijalaninya setelah turun tahta yaitu pada tahun 1042 Masehi. Berdasarkan serat calon arang, Airlangga kemudian memiliki gelar kependetaan yaitu Resi Aji Paduka, Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Pemberian nama gelar kependetaan ini tercatat dalam Prasasti Gandakuti yang dibuat pada tahun 1042 Masehi. Dalam Prasasti Pamuatan yang dibuat pada tanggal 20 November 1042 Masehi, tercatat Airlangga masih bergelar Maharaja, sedangkan pada Prasasti Gandakuti yang dibuat pada tanggal 24 November 1042 Masehi, tercatat Airlangga telah bergelar Resi Aji Paduka, Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Dengan demikian, pembelahan kerajaan Kahuripan menjadi dua kerajaan yaitu Kerajaan Jenggala dan Kadiri, dilakukan di antara kedua tanggal tersebut, yang selisih hanya 4 hari saja. Pada tahun 1049 Masehi, Airlangga wafat. Semasa hidupnya, Airlangga dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu, dengan lencana kerajaan Garuda Muka, sehingga pada sebuah arca yang tersimpan di Museum Mojokerto, mewujudkannya sebagai Dewa Wisnu yang sedang menaiki Garuda. Kemudian Airlangga dimakamkan di Tirta atau pemandian, sebagaimana yang diberitakan pada Prasasti Sumengka, yang dibuat pada tahun 1059 Masehi. Kolam pemandian yang diberitakan pada Prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut, ditemukan arca Dewa Wisnu, serta arca 2 orang putri. Berdasarkan Prasasti Pucangan yang dibuat pada tahun 1041 Masehi, diberitakan bahwa Airlangga seorang penganut Hindu Wisnu yang taat, sehingga arca tersebut merupakan perwujudan Airlangga beserta kedua istrinya. Kisah Airlangga digambarkan pada Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Itulah kisah hidup Airlangga dan kerajaan Kahuripan yang dibangunnya. Peninggalan-peninggalan Airlangga sudah banyak ditemukan, antara lain candi maupun prasasti-prasasti, yang isinya sebagai media pemberitaan semasa Airlangga masih hidup. Jangan lupa nantikan kelanjutan kisah sejarah nyata ini dalam serial Babat Tanah Jawa episode berikutnya. Semoga tayangan video ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.